Sebentar ya, pasangin dulu. Oke. Oke. Dengerin apa sih? Udah ya dari tadi. Walah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Fahmi Basa di pembelajaran SKI MTS Negeri 1 Yogyakarta tahun 2020. Oke anak-anakku, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, jangan lupa isi presensi, linknya sudah disiapkan di madrasah, dan juga isi presensi di Google Classroom. Sekaligus jangan lupa juga komennya ya, tulis nama, kelas, dan nomor presensi di komen video di bawah ini. Oke anak-anakku, jangan sampai lupa. Oke anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar materi berikutnya tentang sejarah Daulah Abbasiyah, di mana kita sudah kemarin belajar tentang sejarah berdirinya dan kemudian runtuhnya Daulah Abbasiyah. Pada hari ini kita akan masuk di materi kedua, yakni tentang kemajuan peradaban Islam Daulah Abbasiyah. Oke anak-anakku, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua kemajuan dulu. Yang pertama di bidang ilmu pengetahuan, yang kedua pada administrasi pemerintahan. Oke, bidang ilmu pengetahuan dan administrasi pemerintahan. Oke, anak-anakku, di pertemuan ini kita akan membahas tentang dua dulu ya. Jadi bisa Pak Fahmi katakan, Daulah Abbasiyah berdiri selama 550 tahun dan menjadi salah satu pemerintahan Islam yang sangat mementingkan usaha memajukan peradaban Islam. Sehingga karena usahanya, kekhalifahan ini berhasil menorehkan prestasi-prestasi yang banyak sekali, seperti pada bidang ilmu pengetahuan, administrasi negara, politik dan militer, ekonomi, seni budaya, dan seni sastra. Nah, di situ tadi Pak Fahmi sebutkan beberapa macam bentuk kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah. Dan pada hari ini kita akan belajar tentang dua segi kemajuan dulu. Yang pertama pada segi ilmu pengetahuan, yang kedua pada segi ilmu pemerintahan. Ya, kita mulai anak-anakku ya. Oke, ilmu pengetahuan. Kekhalifahan Abbasiyah atau khalifah-khalifah di Daulah Bani Abbasiyah adalah khalifah yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan, sehingga harta yang dia miliki dan kekuasaan yang dia pegang digunakan sepenuhnya untuk memajukan ilmu pengetahuan pada saat itu. Maka muncullah, karena usaha yang maksimal itu, muncullah kemajuan-kemajuan di bidang ilmu. Yang pertama di bidang ilmu kedokteran, nanti akan muncul ulama-ulama yang ahli dalam bidang kedokteran. Kemudian di bidang filsafat, kimia, astronomi, matematika, botani, dan lain sebagainya. Berikutnya anak-anakku, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa Bani Abbasiyah bisa memajukan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah terjadinya asimilasi budaya, bahasa, dan pengetahuan antara bangsa Arab dengan bangsa non-Arab. Anak-anakku paham apa maksud asimilasi? Asimilasi adalah ketika satu peradaban kalah dengan peradaban yang lain. Dalam artian, peradaban Islam yang saat itu mungkin dianggap kurang maju, kemudian diganti dengan peradaban baru yang berlandaskan ilmu pengetahuan, dan ini diprakarsai oleh Daulah Bani Abbasiyah. Sehingga pada waktu itu anak-anak muncullah ilmu-ilmu baru di bidang budaya, bahasa, karena bangsa Arab bertukar pikiran dengan bangsa non-Arab, dengan bangsa Eropa dan bangsa Yunani. Dan faktor inilah yang menjadikan Daulah Abbasiyah maju di bidang ilmu pengetahuan. Yang faktor yang kedua adalah adanya gerakan penerjemahan buku-buku non-Arab ke dalam bahasa Arab. Jadi anak-anakku, saat Daulah Abbasiyah berdiri, banyak ilmuwan, banyak ulama yang menerjemahkan bahasa buku-buku dari Eropa dengan bahasa-bahasa Latin atau bahasa Inggris menjadi buku-buku dengan literatur berbahasa Arab agar bisa dikembangkan lebih luas lagi oleh para ilmuwan-ilmuwan Muslim. Dan usaha ini berlangsung mulai pada kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur hingga sampai puncaknya di masa kekhalifahan
Harun al-Rasyid. Itu faktor yang kedua ya. Dan faktor yang ketiga, berdirinya pusat kajian ilmu pengetahuan yang disebut dengan Baitul Hikmah. Oke, pusat studi ilmu pengetahuan yang disebut dengan Baitul Hikmah yang saat itu menjadi rujukan di seluruh dunia, yang menjadi tempat belajar orang-orang, tidak hanya orang-orang Islam, tidak hanya orang-orang Arab, tapi orang di seluruh penjuru dunia menuju Baitul Hikmah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang maju. Dan faktor yang keempat adalah Khalifah membentuk sebuah pusat kajian Islam yang disebut dengan Majelis Munazarah, di mana setiap sarjana Islam membahas tentang ilmu-ilmu agama, sehingga muncullah nanti ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu tafsir dan lain sebagainya yang menjadi khazanah dalam pengetahuan agama Islam. Oke, anak-anakku. Berikutnya adalah penertiban administrasi pemerintahan. Nah, di sini adalah bentuk kemajuan kedua yang dicapai oleh Daulah Abbasiyah, yakni tentang penertiban administrasi pemerintahan. Apa yang dilakukan? Yang pertama, Daulah Abbasiyah mengenalkan atau mengangkat yang namanya wazir atau perdana menteri yang bertugas sebagai pembantu khalifah dalam pemerintahan. Ya, jadi di beberapa negara, di beberapa daerah kekuasaannya, Daulah Abbasiyah menunjuk salah seorang terhebatnya untuk menjadi wazir atau perdana menteri yang menjadi kepanjang tanganan khalifah di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota Baghdad. Nah, untuk membantu kerjanya, para wazir dibantu oleh beberapa departemen. Ya, yang pertama disebut dengan Diwan Kharij, yang artinya Departemen Luar Negeri, yang membahas tentang hal-hal di luar negara. Kemudian Diwan Ziman, yaitu tentang Departemen Urusan Negara, ya bisa dikatakan Departemen Dalam Negeri ya saat ini. Kemudian yang ketiga adalah Diwan Jundi, Departemen Pertahanan dan Keamanan. Yang keempat Diwan Ataroh, yakni tempat Departemen Tenaga Kerja. Dan yang terakhir adalah Diwan Rosail, yakni Departemen Pos dan Komunikasi. Jadi ada 5 departemen yang ditunjuk oleh wazir yang bisa membantu meringankan tugasnya dalam mengatur sebuah daerah. Yang kedua, kemajuan yang kedua di bidang pemerintahan setelah mengangkat wazir adalah mengangkat Raisul Kitabah. Apa itu Raisul Kitabah? Raisul Kitabah adalah sekretaris negara. Kalau sekarang ya Mensesnek ya, Menteri Sekretaris Negara yang memimpin Diwanul Kitabah, yakni Sekretariat Negara. Dan disinilah fungsi sekretaris dalam sebuah negara, di mana sangat membantu khalifah untuk dalam hal surat menyurat dan lain sebagainya. Ya. Kemudian dalam tugasnya Raisul Kitabah juga sama seperti wazir meminta bantuan kepada beberapa orang. Yang pertama disebut dengan Katibur Rosail, yang artinya adalah sekretaris atau bidang persuratan, dan yang kedua adalah Katib Kharraj, sekretaris pada bidang pajak dan kas negara, dan yang ketiga adalah Katib Jundi, sekretaris pada bidang militer, pertahanan dan keamanan. Yang keempat ada Katib Qadha, yaitu sekretaris dalam bidang hukum dan perundang-undangan, dan yang kelima adalah Katib Syurqah. Katib Syurqah adalah sekretaris pada bidang kepolisian dan keamanan sipil. Kita lihat bahwa dalam setiap jabatan yang ada di Daulah Abbasiyah selalu mengangkat jabatan-jabatan di bawahnya untuk membantu dalam proses mengatur negara itu sendiri. Dan yang ketiga, setelah mengangkat wazir kemudian mengangkat Raisul Kitabah, Daulah Abbasiyah juga mengangkat amir. Apa itu amir? Amir disebut dengan gubernur pada saat ini. Nah, gubernur digunakan untuk menjaga daerah kekuasaan, yang kemudian sama dengan wazir dan Raisul Kitabah, amir juga menunjuk Raisul Qaryah atau Syekhul Qaryah, kepala desa kalau di Indonesia, untuk menjaga pemerintahan desa agar berjalan dengan maksimal. Itu yang ketiga, anak-anakku. Dan yang keempat atau kemajuan keempat dalam bidang administrasi pemerintahan adalah membentuk Mahkamah Agung. Apa itu Mahkamah Agung? Yaitu pembantu khalifah yang menangani bidang hukum. Bidang apa saja? Yang pertama ada Al-Qadi, pengadilan tentang perkara agama. Yang kedua adalah Al-Hisbah, yakni pengadilan dalam perkara umum. Dan yang ketiga adalah An-Nazar fil Mazalim, yakni pengadilan level di atasnya Al-Qadi dan Al-Hisbah,
sehingga ketika ada orang yang harus diadili dan meminta banding, maka dia masuk ke an-nazar fil mazhab. Begitu ya anak-anakku. Nah, begitulah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan administrasi pemerintahan di masa Daulah Abbasiyah. Sehingga dari dua ini nanti kita masih akan melanjutkan sekitar ada 4 kemajuan lagi dan akan kita pelajari di minggu depan ya. Setiap minggu kita akan belajar 2 kemajuan, kemudian di akhir nanti kita akan mengadakan penilaian seperti kemarin. Paham ya? Begitulah anak-anakku pembelajaran kita hari ini tentang kemajuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Untuk lebih pahamnya, silakan anak-anakku kerjakan soal di kuis yang sudah Pak kami siapkan ada di bawah video ini di deskripsi, atau langsung masuk ke Google Classroom, semua sudah tersedia di sana. Oke, kemudian tugasnya sama seperti kemarin, masih sama, buatlah rangkuman atau peta konsep ya, bisa rangkuman bisa peta konsep tentang kemajuan peradaban Islam Daulah Abbasiyah dalam 2 bidang, yaitu ilmu pengetahuan dan dalam administrasi pemerintahan. Silahkan dibuat kemudian diupload ke Google Classroom. Jangan lupa upload sebelum hari Kamis jam 12 malam ya. Tetap semangat, tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Ketemu lagi dengan Pak Fahmi di pembelajaran SKI e-learning minggu depan dan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTS Negeri 1 Yogyakarta.